Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Atta Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik ya. Jadi ini juga penting untuk kita simak sampai akhir, soal alasan MUI belum mau membahas polemik nasab Mbak Alawi. Kemudian ada kata lanjutan setelah tanda seru, Kiai Mukhlas Syarkun, ya kurang lebih seperti itulah di video yang telah saya temukan. Ini judulnya teman-teman ya. Dan tentu ini sangat menarik sekali untuk kita dengarkan bersama, kita simak sampai akhir. Tapi seperti biasa, sebelum kita menyimak video ini, video yang cukup penting ini, mari kita intro terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Gus Aziz nggih. Mas Yusuf sebagai host pada Suka TV. Ya, di Komisi Kajian MUI itu sudah ada sudah ada pakemnya, sudah ada tornya, kriteria hal-hal apa saja yang bisa dikaji karena menyangkut soal tentang akidah, syariah, kebanyakan soal akidah ya. Ada 10 kriteria. Nah, di dalam menghadapi situasi masyarakat yang dinamis ya, dan cara memahami agama itu beragam, memang tidak menutup kemungkinan terjadi ikhtilaf bahkan sampai kepada penyimpangan. Jadi mekanismenya di MUI itu biasanya laporan dari masyarakat, ya, laporan dari masyarakat tentang ada peristiwa atau ajaran atau pemahaman yang ditengarai melakukan penyimpangan. Lalu kita lihat sejauh mana laporan itu sahih, yang kedua, yang ketiga kemudian kita melakukan investigasi. Sehingga baru kemudian dilakukan kajian. Setelah kita kaji apakah masuk dalam kriteria 10 itu atau tidak. Kalau tidak, maka tidak diteruskan. Tapi kalau ada, itu kemudian pihak yang mempunyai paham atau ajaran itu kemudian dipanggil untuk memberikan klarifikasi, istilahnya tabayun. Langkah selanjutnya biasanya kita ada rujuk ilal haq, jadi dikoreksi, karena kadang-kadang satu ajaran itu, katakan ajaran baru itu yang dianggap menyimpang itu kadang-kadang katakan 5 item, kadang-kadang 2 item yang menyimpang. Nah, yang lainnya masih bisa ditolerir. Begitulah mekanisme kajian yang ada di MUI, karena tujuan utama adalah menyangkut soal akidah masyarakat. Namun demikian, ajaran yang bersifat keagamaan, penyimpangan ini biasanya memang tidak lepas dari 3 hal, yaitu urusan harta, tahta, dan mungkin wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Jadi ketika ada ajaran itu menyimpang, di situ ada motif politik, ada motif kekayaan, ada motif kewanitaan itu sedikit sekali ya, yang paling banyak itu motif kekayaan. Ya. Nah, karena itu tujuan utamanya di kajian ini adalah melindungi masyarakat untuk agar tidak menjadi korban secara akidah dan tidak menjadi korban pemerasan berkedok
agama. Nah, itu yang terjadi, Mas. Jadi, nah soal nasab ini memang kita tidak menjadi perhatian, karena kalau kita lihat sebetulnya urusan nasab ini kan urusan internal masyarakat NU ya. Di Muhammadiyah sudah nggak menjadi tema pembicaraan. Di luar apalagi di Wahabi sudah. Karena kalau soal nasab, khususnya nasab Ba'lawi, nasab Habaib yang ada di Indonesia ini kan seputar soal barokah, soal karomah, soal makbaro, soal wirid, soal macam-macam itu. Dan itu ada di tradisi keagamaan warga Nahdliyin. Nah, sebetulnya ini adalah wilayah internal warga NU sendiri yang memang punya tradisi menghormati habaib yang telah berjalan berabad-abad lamanya, dan juga selalu bersinggungan tidak jauh-jauh dari komunitas habaib karena memiliki kesamaan tradisi dan ajaran ya, apalagi akhir-akhir ini soal tentang sholawat dan sebagainya. Nah, dengan interaksi itu maka berkembang menjadi interaksi yang dulunya interaksi yang dimensi tradisi keagamaan berubah interaksi yang berdimensi politik, berdimensi siasi. Nah, ketika berdimensi siasi ini terjadilah pro kontra, terjadilah ikhtilaf. Apalagi kemudian di kalangan sebagian kalangan habaib kemudian melakukan atau membangun narasi-narasi yang sifatnya primordial ya, yang kemudian status sosial merasa lebih tinggi, ada indikasi-indikasi itu. Nah, jadi maka interaksi warga Nahdliyin dan kalangan Habaib ini kemudian polanya berubah ya, karena akibat pola interaksi yang dimensi keagamaan kemudian berubah menjadi dimensi politik ini kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan yang kemudian memicu pertanyaan-pertanyaan, benarkah ini habaib ini keturunan Rasul dan sebagainya. Nah, jadi itu dapat dilacak dari motivasi yang pernah disampaikan oleh Kiai Imad. Tujuan ini adalah karena mereka mengaku kemana-mana, dan pokoknya kalau kita lihat motivasinya itu memang meragukan karena perilaku dan narasi-narasi yang dibangun. Jadi itu, Mas. Jadi kita melihat seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi intinya dari interaksi yang berbasis kepada tradisi keagamaan berubah menjadi interaksi yang ada kaitannya bau-bau politik. Meskipun itu kemudian sangat dinamis kan. Begitulah, Mas, kira-kira. Iya. Oke, jadi Anda melihat bahwa sosok Habib Rizik, kemudian Habib Bahar bin Smith ketika ramai tentang 212 ini menjadi sebuah tercetus gitu kan ya oleh beberapa kalangan Nahdliyin sendiri sebetulnya. Kiai Imad juga Nahdliyin, kemudian juga Gus Ajid juga sama, ini generasi muda NU. Untuk mempertanyakan, menelisik benar tidak. Ini kesimpulan Anda seperti itu ya? Ya, memang, dan itu kan disampaikan oleh Kiai Imad sendiri kan waktu itu. Salah satu motivasinya adalah adanya sikap dan perilaku yang kemudian dianggap tidak mencerminkan dzurriyyah Nabi. Jadi interaksi yang dulu, kalau orang interaksi habaib dulu yang sifatnya tradisi keagamaan itu kan tidak menjadi masalah. Karena sholawatan, maulidan itu kan sama pahaman orang NU dan habaib, tidak masalah. Nah, ketika politik kan tidak mungkin bisa sama kan, mesti pro kontra. Nah, yang kontra itulah
kemudian merasa menilai lebih tajam lagi, sehingga pada kesimpulan ini harus disoal dan kemudian melakukan penelitian dan menemukan, kan begitu, menemukan data-data yang menurut Kiai Imad diragukan, bahkan meyakini sudah batal, kan begitu, sudah terputus kan. Jadi itu sesuatu usaha yang positif bagi saya selama koridor-koridor kajian ya. Jadi saya ini bukan menganalisis soal nasab, tetapi justru saya ini penikmat perdebatan soal nasab. Jadi kedua belah pihak saya suka untuk dalam melakukan melihat mereka mengkaji soal-soal tentang naskah, dokumen-dokumen dan argumen-argumen. Katakan ya, blog sana siapa, Kiai Imad dan kawan-kawan sana, Gus Rumail dan Rumail Abbas dan kawan-kawannya. Saya justru menjadi penikmat dari kedua belah pihak ini ya. Nah, karena itu kalau dalam konteks MUI ini tidak menjadi pembahasan, karena soal-soal ikhtilaf yang justru malah ini soal yang sifatnya internal di kalangan NU. Jadi justru ini NU sendiri yang harus seandainya ini untuk melakukan kajian, itu yang lebih relevan adalah PBNU sendiri, karena persoalan ini ada dalam umat NU dan dalam naungan PBNU. Begitu, Mas. Oke. Kang Mulas, kalau tadi Anda melihat bahwa ada yang mensahkan nasabnya Ba'alawi, ini bagaimana Anda melihat antara kontradiktif ini? Ya memang begitulah, Mas. Soal sejarah, soal ini kan soal-soal ikhtilafiyah kan ya. Ya Kiai Imad begitu yakinnya ini terputus, bahkan sudah seolah-olah qat'i, tapi kan di kalangan internal NU sendiri yang punya otoritas keagamaan seperti Rais Am kan berbeda. Bahkan intelektual yang dianggap tokoh intelektual NU seperti Pak Quraisy Shihab juga sama seperti itu, mensabitkan itu, jadi tidak membatalkan. Bahkan di luar NU ada Muhammadiyah seperti Buya Hamka itu juga mengakui. Jadi ini bagi saya sesuatu hal yang biasa, ikhtilaf, masing-masing punya data, masing-masing punya argumen, masing-masing punya kitab, metodologi masing-masing ya, tinggal adu data saja. Dan hanya kita berharap jangan sampai ada unsur-unsur rasis, itu aja. Kalau dalam koridor keilmuan, ini saya menjadi penikmat perdebatan soal habaib ini. Begitu, Mas. Jadi kurang lebih seperti itu ya, cukup menarik sekali dari apa yang telah beliau sampaikan, dan tentu saya rasa informasi ini, ya artinya video yang baru saja kita simak, ini sangat penting untuk kita dengarkan seperti itu. Ya dengarkan sampai selesai. Ya satu, kita biar mengetahui informasinya dan bagaimana penjelasannya, kan kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Dan juga soal menggembar-gemburkan nasab ya, artinya ketika ada undangan dakwah menyampaikan nasabnya nyambung terhadap Nabi, dan juga menggembar-gemburkan di dalam tubuhnya ada darah yang mengalir, darah Nabi, katanya kan seperti itu. Dan tentu ini menurut pandangan saya sih merupakan sebuah hal yang saya rasa memang tidak perlu untuk disampaikan, kan kayak gitu ya. Jadi gunanya itu apa, kan kayak gitu. Mesti ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi jika ada orang yang mengatakan seperti itu, di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi, lalu kita tanyakan, untuk apa Anda mengatakan seperti itu? Apakah mengandalkan nasab itu memang bagus, atau memang dianjurkan, atau malah sebaliknya gitu. Artinya ini perlu kita tanyakan. Nah, jadi saya rasa ya, dari manfaat kajian Kiai Imad ini, saya rasa pada saat ini cukup nampak lah ya, untuk memberhentikan orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan nasabnya, mengatakan di dalam tubuhnya ada darah Nabi seperti itu.
Jadi saya rasa manfaat dari kajian beliau ini cukup luar biasa. Ini ya kalau kita berbicara soal manfaatnya. Jadi teman-teman mesti memahami hal tersebut. Jadi itu ya, ini informasi yang telah saya pahami dan hal yang saya dapatkan seperti itu. Artinya memang kita perlu mempertanyakan untuk apa seperti itu ya, untuk apa menggembar-gemborkan nasab, kan kayak gitu. Dan mungkin itu saja teman-teman ya. Apabila ada kekeliruan dari apa yang telah saya sampaikan, saya lontarkan Al-Fakirat Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Entah kekeliruan di dalam menyikapi atau berpendapat. Jadi itu ya, monggo. Jika Anda mau mengkritik ya, monggo. Artinya di dalam hal ini akan saya selalu sampaikan apabila ada kekeliruan kan seperti itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.